Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahril Ramadhani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang sudah saya tulis dalam sebuah artikel yang berjudul Diksi dalam Novel Parabel karya Brian Krishna dan implikasinya dalam pembelajaran menganalisis isi dan kebahasaan novel di SMA. Bahasa merupakan sistem yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dalam keseharian. Bahasa merupakan sistem atau tanda yang melambangkan suatu objek, konsep, dan mempresentasikan ide dalam bunyi di dunia nyata. Bahasa juga dapat mempengaruhi cara orang melihat dunia dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dalam bahasa terdapat sebuah unsur diksi. Diksi sendiri berkaitan erat dengan bahasa. Diksi biasanya terdapat dalam unsur karya sastra, salah satunya adalah novel. Hal itu terjadi karena penulis memilih dan mengatur kata atau frasanya dalam menulis karyanya agar pesan atau gagasan utamanya bisa tersampaikan oleh para pembacanya. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan oleh penulis dalam menulis sebuah karya sastra agar nuansa dan makna tulisan tersebut dapat diterima oleh pembacanya sehingga tidak bersifat ambigu. Diksi biasanya terdapat dalam novel. Novel merupakan salah satu karya sastra yang dibuat oleh manusia. Novel memiliki tujuan yang diungkapkan penulisnya agar para pembacanya dapat mengekspresikan dari tulisan yang disampaikan oleh pengarang. Novel juga berceritakan mengenai kehidupan manusia dalam hubungan bermasyarakat. Di dalam novel memiliki alur atau plot, tokoh dan penokohan, latar atau setting, tema, dan gaya bahasa. Novel memiliki konflik karakter yang tergambar dengan detail dan kompleks. Seiring dengan perkembangannya teknologi, novel saat ini sudah dapat diakses secara digital dalam bentuk electronic book atau yang biasa kita sebut dengan istilah e-book. Parabel adalah salah satu novel karya Brian Krishna yang menceritakan tentang seorang siswa sekolah menengah atas yang hidupnya serba kekurangan, baik kekurangan fisik maupun non-fisik. Brian Krishna adalah seorang penulis yang memiliki banyak pujian dari kritikus sastra. Karena kualitas penulisannya sangat tinggi, terutama dalam hal pemilihan diksinya. Dalam novel ini, Brian Krishna menggunakan berbagai macam unsur diksi. Diksi di sini memainkan peran dalam menentukan gaya kepenulisan. Melalui diksi, kita dapat memahami bagaimana pemilihan kata atau frasa yang dilakukan oleh penulis untuk mempengaruhi bahasa Indonesia, untuk mempengaruhi pemahaman pembaca terhadap teks tersebut. Penelitian diksi ini juga dapat dikaitkan dengan pembelajaran bahasa Indonesia pada jenjang sekolah menengah atas atau SMA. Berdasarkan kurikulum 2013, kelas 12, terdapat sebuah kompetensi dasar 3.9, yaitu menganalisis isi dan kebahasaan novel. Maka dengan ini, penelitian ini dapat diimplikasikan pada pembelajaran menganalisis isi dan kebahasaan novel. Diharapkan peserta didik mampu memahami dan peserta didik juga diharapkan tidak salah mengartikan dalam kata di novel. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai alternatif pembelajaran pada materi menganalisis isi dan kebahasaan dalam novel. Oleh karena itu, penulis memilih judul diksi dalam novel Parabel karya Brian Krishna dan implikasinya dalam pembelajaran menganalisis isi dan kebahasaan novel di SMA dengan tujuan penulis dapat menganalisis dan mengetahui berbagai macam diksi yang ada dalam novel tersebut.
Penelitian ini juga memiliki tujuan agar para pembacanya mengetahui unsur-unsur diksi yang ada dalam novel parabel serta implikasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 12 SMA dengan materi menganalisis isi dan kebahasaan novel. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penggunaan metode deskriptif kualitatif dimaksudkan penulis untuk mengidentifikasi diksi atau pilihan kata secara rinci. Data pada penelitian ini adalah penggalan wacana berupa kata atau frasa dalam novel parabel karya Brian Krishna yang diduga mengandung unsur diksi menurut teori Triningsih. Sumber data dalam penelitian ini adalah sebuah karya sastra novel parabel karya Brian Krishna. Teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik baca dan catat. Teknik catat yang digunakan untuk mencatat hasil temuan data lalu dimasukkan dalam kartu data. Miles dan Huberman dalam bukunya Sugiono menjelaskan ada 4 tahap teknik analisis data, yaitu tahapan pertama pengumpulan data, tahapan kedua reduksi data, tahapan ketiga yaitu penyajian data, tahapan ketiga penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian pada novel parabel karya Brian Krishna, ditemukan beragam jenis diksi. Triningsih membagi diksi berdasarkan penggolongan kata yang meliputi kata abstrak dan kata konkret, kata umum dan kata khusus, kata populer dan kata kajian, kata baku dan kata tidak baku, kata asli dan kata serapan. 1. Kata abstrak dan kata konkret. Kata abstrak merupakan kata yang memiliki rujukan berupa konsep atau pengertian yang sukar digambarkan oleh panca indera manusia. Sedangkan kata konkret adalah kata yang memiliki rujukan atau pengertian yang dapat diserap oleh panca indera manusia. Berikut adalah hasil analisis kata abstrak dalam novel parabel. Terdapat penggalan wacana, kuahnya sampai luber dan beberapa kali. Pada penggalan wacana tersebut, terdapat penggalan kata yang mengandung unsur diksi kata abstrak. Kata tersebut adalah kata luber. Pada kata luber termasuk kata abstrak karena artian dari kata tersebut masih sukar digambarkan oleh panca indera manusia. Selanjutnya, terdapat diksi kata konkret dalam novel parabel karya Brian Krishna. Terdapat penggalan wacana, handuk tukang rujak yang tergantung di gerobak. Dalam wacana tersebut terdapat penggalan kata yang mengandung unsur diksi kata konkret. Kata tersebut adalah kata gerobak. Kata gerobak termasuk dalam kata konkret karena arti dari kata tersebut sudah berupa konsep yang bisa digambarkan oleh panca indera manusia. 2. Kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang memiliki ruang lingkup arti yang luas. Sedangkan kata khusus adalah kata yang memiliki arti dengan cakupan yang terbatas dan sudah jelas. Terdapat diksi kata umum dalam novel parabel karya Brian Krishna. Terdapat penggalan wacana, saya taburkan di atas makanan pacar adik Anda. Dalam penggalan wacana tersebut, terdapat penggalan kata yang mengandung unsur diksi kata umum. Kata tersebut adalah kata makanan. Kata makanan termasuk kata umum karena arti dari kata tersebut masih memiliki ruang lingkup dan pengertian yang luas. Selanjutnya, terdapat diksi kata khusus dalam novel parabel karya Brian Krishna. Terdapat sebuah penggalan wacana, sehari hidup di rumah dewa sama dengan setengah hari menjalani siksaan di neraka Hutoma. Dalam wacana tersebut terdapat penggalan kata yang mengandung unsur diksi kata khusus. Kata tersebut adalah kata neraka Hutoma. Kata tersebut termasuk dalam kata khusus karena artian dari kata tersebut sudah merujuk pada satu pengertian yang jelas. 3. Kata populer dan kata kajian. Kata populer adalah kata yang dikenal dan dipakai oleh semua lapisan masyarakat dalam berkomunikasi sehari-hari. Sedangkan kata kajian adalah kata yang digunakan oleh para ilmuwan atau kaum terpelajar dalam menyusun karya ilmiahnya. Terdapat diksi kata populer dalam novel parabel karya Brian Krishna. Adapun penggalan wacananya yaitu, orang kalau udah bucin kerjaannya ngegas mulu. Dalam wacana tersebut terdapat penggalan kata yang mengandung unsur diksi kata populer. Kata tersebut adalah kata bucin dan kata ngegas. Kata tersebut digunakan para remaja saat ini dalam berkomunikasi sehari-hari. Kata bucin
biasa digunakan untuk orang-orang yang sedang jatuh cinta, sedangkan kata ngegas digunakan untuk menggantikan kata marah. Selanjutnya, terdapat penggalan wacana yang mengandung unsur diksi kata kajian. Ini HP apaan? Jelek banget. Kenapa HP kamu jadi fosil begini? Dalam wacana tersebut, terdapat penggalan kata yang mengandung unsur diksi kata kajian. Kata tersebut adalah kata fosil. Kata fosil termasuk dalam kata kajian karena para ilmuwan menggunakannya untuk memberikan istilah ketika mereka menemukan tulang pada zaman purba. 4. Kata baku dan kata tidak baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Sedangkan kata baku sebaliknya, kata yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Terdapat penggalan wacana. Jadi, gue ini sangat selektif sama cowok yang jadi pacarnya. Dalam wacana tersebut terdapat penggalan kata yang mengandung unsur diksi kata baku. Kata tersebut adalah kata selektif. Kata selektif memiliki arti kata seleksi atau mempunyai daya pilih. Kata selektif termasuk dalam kata baku karena penggunaannya sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku. Selanjutnya, terdapat penggalan wacana. Tuh, Wak, hati-hati di jalan, nanti kecelakaan. Dalam wacana tersebut, terdapat penggalan kata yang menggunakan unsur diksi kata tidak baku. Kata tersebut adalah kata hati-hati. Karena kata tersebut penulisannya tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku. Seharusnya adalah hati-hati. 5. Kata asli dan kata serapan. Kata asli adalah kata yang berasal dari bahasa kita sendiri, sedangkan kata serapan adalah kata yang diserap dari bahasa daerah ataupun bahasa asing. Terdapat penggalan wacana yang mengandung unsur diksi kata asli. Penggalan wacana tersebut adalah Cia tampak ingin marah tapi ia tahan. Penggalan kata yang mengandung unsur diksi kata asli tersebut adalah kata marah karena merupakan kata asli dari bahasa Indonesia. Selanjutnya terdapat penggalan wacana yang mengandung unsur diksi kata serapan. Penggalan wacana tersebut adalah soalnya gue kadang lupa buat ngasih makan tuh kucing burjois. Terdapat penggalan kata yang mengandung unsur diksi kata serapan. Kata tersebut adalah kata bourgeois. Kata tersebut berasal dari bahasa Prancis yaitu bourgeois. Kata tersebut termasuk kata serapan kategori adopsi karena dalam proses penyerapan kosakata terdapat perubahan baik penulisan, pelafalan hingga ejaan. Oleh karena itu, kata tersebut termasuk dalam kata serapan. Kesimpulan, ditemukannya ragam diksi berupa pengolahan kata yang dibagi menjadi 5 kata, antara lain kata abstrak dan kata konkret, kata umum dan kata khusus, kata populer dan kata kajian, kata baku dan kata tidak baku, kata asli dan kata serapan. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.